Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak semua yang ada di rumah? Senang sekali hari ini Bapak dapat menyapa kalian kembali dalam program pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Pak Yupa. Hari ini kita akan membahas materi pembelajaran terkait teks cerita pendek. Nah, kira-kira apa saja sih yang akan kita bahas dalam materi teks cerita pendek hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat memahami pengertian, ciri-ciri, struktur, dan juga unsur dalam teks cerita pendek. Untuk penjelasan video pembelajaran hari ini terkait materi teks cerita pendek, mari kita sama-sama saksikan video pembelajaran berikut ini. Teks cerpen, pengertian, ciri, struktur, dan unsur. Pengertian teks cerpen. Cerpen atau cerita pendek yaitu sebuah jenis karya sastra yang menggambarkan cerita atau kisah alur hidup manusia dalam bentuk tulisan yang ringkas dan jelas. Ciri-ciri teks cerpen. Ciri yang pertama, memiliki proporsi penulisan yang lebih singkat dibandingkan dengan novel. Ciri yang kedua, memiliki jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata atau 5-10 halaman. Ciri yang ketiga, kebanyakan mempunyai isi cerita yang menggambarkan kehidupan sehari-hari. Ciri yang keempat, tidak mencerminkan semua kisah tokohnya. Ciri yang kelima, pemilihan katanya sederhana, sehingga memudahkan para pembaca untuk memahaminya. Ciri yang keenam, bersifat fiktif. Ciri yang ketujuh, menceritakan suatu kejadian saja, dan menggunakan alur cerita tunggal dan lurus. Ciri yang kedelapan, membacanya tidak membutuhkan waktu yang lama, atau habis dibaca dalam satu kali duduk. Ciri yang kesembilan, memberikan pesan dan kesan yang sangat mendalam. Dan ciri yang ke-10, hanya ada satu konflik dan satu penyelesaian. Struktur bacaan teks cerpen. Struktur yang pertama adalah abstrak. Abstrak itu sendiri ialah elemen pertama yang harus berada dalam suatu cerpen. Abstrak sendiri merupakan gambaran yang mengawali suatu cerita dan mempunyai sifat yang opsional. Struktur yang kedua adalah orientasi. Orientasi mempunyai hubungan dengan waktu, suasana, tempat yang ada pada cerita pendek. Struktur yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi ialah sebuah gambaran bagaimana urutan suatu kejadian yang bisa dihubungkan dengan bagaimana sebab dan akibat cerita itu dengan karakter dan tokoh yang biasanya terlihat di struktur cerita pendek. Struktur yang keempat adalah evaluasi. Evaluasi ialah sebuah konflik yang terjadi dan menuju pada sebuah klimaks. Struktur yang kelima, resolusi. Pada bagian resolusi, pengarang mulai mengemukakan bagaimana solusi dari masalah. Dan struktur yang keenam adalah koda. Koda ialah nilai atau pelajaran apa yang diperoleh dari cerita pendek. Unsur dalam teks cerita pendek. Yang pertama, unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan pokok yang mendasari suatu cerita. Yang kedua adalah penokohan. Ialah pemberian watak pada tokoh yang terdapat dalam cerita. Ada dua tata cara untuk mengenali sifat dari seorang tokoh. Ialah dengan metode tata acara analitik atau secara langsung, serta tata cara dramatik atau secara tidak langsung. Yang ketiga adalah alur. Ialah rangkaian peristiwa dalam suatu cerita. Ada 3 alur yang kita ketahui, ialah alur maju, mundur, campuran. Yang keempat adalah setting atau latar. Ialah tempat atau juga waktu hingga suasana yang dibuat dalam sebuah cerita di cerita pendek. Yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang ialah bagaimana cara pandang yang dibentuk
atau dicoba diaplikasikan oleh pengarang pada sebuah cerita yang dibuatnya dalam cerpen. Dan yang ketujuh adalah gaya bahasa. Ialah metode untuk menggambarkan suatu kata ataupun kalimat. Unsur yang kedua adalah unsur ekstrinsik cerpen. Yang pertama adalah latar belakang masyarakat. Latar belakang ini merupakan salah satu di antara unsur struktur yang ada pada cerpen. Struktur yang satu ini meskipun memiliki unsur luar dari cerpen, tetapi juga dapat mempengaruhi jalan cerita yang ada pada cerpen. Dalam hal ini, latar belakang masyarakat biasanya berupa sosial, ekonomi, ideologi, dan hal ekstrinsik lainnya di masyarakat. Yang kedua adalah latar belakang pengarang. Berbeda dengan latar belakang halayak ramai, latar belakang yang satu ini dapat menjadi salah satu unsur yang diambil dari latar belakang pengarang sendiri. Lalu, bagaimana pemahamannya, baik motivasi dan faktor-faktor apa saja hingga motivasi untuk membentuk cerita pendek tersebut. Bagaimana anak-anak? Sudah semua menyaksikan video pembelajaran hari ini? Dan jika ingin bertanya, kita bisa berdiskusi melalui WA grup kelas masing-masing. Dan untuk tugas hari ini, nanti akan Bapak share lembar kerja peserta didik terkait materi yang kita bahas hari ini. Dan saya akhiri video pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.